Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat-sahabat ya. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan hampir 5 jam dari Indramayu Cirebon, sampai juga kita datang di lokasi yang kita tuju ya sahabat-sahabat. Di belakang kita ini, karena di sini kita cukup unik, cukup menarik, namun penuh suatu keanehan, karena di wilayah Jagapura Lor ya Pak ya, Jagapura Kulon nih teman-teman, Jagapura Kulon, Kabupaten Indramayu, perbatasan Indramayu Cirebon. Di sini ada makam legendaris sejarah kisah kasih asmara zaman dahulu, yaitu Ratmina dan Baridin. Karena kedua sejoli ini artinya itu menjalin hubungan asmara. Nanti kita akan lebih simak lebih jauh. Anehnya di sini kami cari-cari sampai kemana-mana, namanya makam Baridin sama Ratmina, itu legendaris Kabupaten Cirebon, kisah asmara zaman dahulu. Kebetulan di belakang kita ada makamnya teman-teman ya, sudah sampai dan kita sudah bertemu juga dengan warga, sudah pamitan. Ternyata bisa dilihat langsung kondisi seperti apa makam tersebut ya hingga kini. Oke, jangan lupa sebelumnya subscribe-nya, tekan tombol subscribe dan share. Terima kasih sahabat-sahabat. Coba Pak, Bapak sebagai yang sedikitnya tahu tentang legenda cerita Baridin sama Ratmina, coba Pak bisa dijelaskan nggak? Ini kan katanya cinta asmara yang ditolak seperti itu. Ya dijelaskan Pak. Oke, buat pemirsa YouTuber semuanya, ini makam Baridin dan Ratmina itu sudah ratusan tahun. Pada zaman dulunya, memang Baridin itu bukan asli orang sini Pak, itu perantau dari Jawa Tengah lah, tahu Brebes, tahu tinggal ya. Nah, dia melalang buana ke daerah Cirebon sini. Nah, kebetulan di daerah Cirebon sini, di salah satu desa itu ada wanita cantik ya, dan kaya raya lah di desa tersebut. Nah, si Baridin itu tertarik dengan wanita tersebut yang namanya Ratmina. Memang saya juga tidak paham masalah ini, cuman ya sedikit tahu lah gitu ya. Nah, si Baridin ini ceritanya ibunya suruh ngelamar ke Ratmina, karena Ratmina itu anggapan dia sangat cantik ya, demplon gitu ya. Terus kedua, Paling cantik orang di sini ya, daerah sini. Si desa ini cantik, paling cantik dan paling kaya. Itu bapaknya namanya Bapak Dam. Bapak Dam itu orang terkaya di daerah sini. Nah, begitu Baridin melihat si Ratmina itu, dia tertarik. Nah, sesampainya dia pulang ke rumah, si Baridin cerita sama orang tuanya. Orang tuanya si Baridin disuruh ngelamar ke rumahnya Ratmina. Tadinya si ibunya itu nolaknya karena si Ratmina itu orang paling kaya di desa ini. Cuma namanya orang tua kasihan sama anak, akhirnya dia menurut saja berangkat melamar ke rumahnya Ratmina, ke Bapak Dam ya. Dengan membawa lamaran hanya pisang 3 biji sama sama kelapa lah gitu. Sesampainya di rumahnya Ratmina, ibunya itu ditolak mentah-mentah oleh Ratmina dan orang tuanya. Kalau masalah ditolak, Baridin masih anggap maklum ya. Nah, yang tidak terimanya dia itu di orang tuanya si Baridin itu diludahi atau buang reak ya. Itu yang sampai bikin sakit hati Baridin. Tidak terima.
di situnya. Kalau masalah ditolak sih dia masih memaklumi, karena si Baidin kan orang tidak punya, orang miskin lah masuknya lah, orang desa. Nah setelah ditolak itu si Baidin itu terus dia ngelaporin tirakat puasa 40 hari malam, tidak makan tidak minum. Yang intinya bukan supaya Ratmina senang pada dia, intinya dia hanya ingin balas sakit hati orang tuanya kepada si Ratmina. Akhirnya lama ternyata puasa 40 hari itu Baidin sudah selesai ya, sudah full ya. Nah dengan tidak disangka si Ratmina itu nyamper ke Baidin lagi ke sawah, sedangkan Baidin itu lagi meluku sawah. Di ladang sawah. Punya Bapak Bun ya gitu ya, kalau nggak salah Bapak Bun namanya ya. Nah si Ratmina itu datang ke sawah, minta manggil Kang Baridin. Nah kata Baridin, saya tidak cinta sama kamu, saya cuma mau balas budi kesakitan orang tua saya. Dan akhirnya sampai cerita akhirnya si Ratminanya itu karena sudah tidak kuat nahan sampai kepatiannya lah kalau kata sini, kalau kata Indonesia mah bisa. Tapi katanya sempat gila dulu. Ya sempat gila dulu, orang kampung sempat hibur ya. Kalau Ratmina itu bergila-gila sama Baridin. Gitu. Itu semacam kemat apa itu? Ya memang itu Baridin itu secara tidak sengaja dikasih sama temannya yang kalau tidak namanya Gemblung. Itu dulu dia punya ajian dari orang tuanya, itu ajian Kemat Jaran Guyang. Nah, Jaran Guyang itu lalu dikasihkan ke Baridin, lalu tengah malam dia mandi, dia sholat, wirid, dan puasa selama 41 hari 41 malam, tidak makan tidak tidur. Dan singkat cerita, setelah Baridin sampai puasa sudah selesai, si Ratmina sempat gila, nyari Baridin. Ada orang ketemu bilangnya Kang Baridin, ketemu orang Kang Baridin. Nah sampai akhirnya ketemu di sawah, kebetulan Baridin lagi melupu sawah. Nah nyamperin Kang Baridin. Nah Baridin tahu kalau itu Ratmina, wah saya juga gila. Nah janji Baridin dia tidak, walaupun dia senang dia tidak akan mengawin, dia hanya cuman membalas sakit hati sama orang tuanya aja. Makanya buat zaman sekarang, buat para wanita yang cantik-cantik, saya anjurkan kalau tidak suka sama orang jangan terlalu menghina. Akibatnya nanti kayak Ratmina begitu. Jadi buat para semua wanita yang mau dimana pun ada berada, kalau kita tidak senang, tolong dengan halus atau persaudaraan aja lah gitu. Jadi ini gitu. Ini makamnya Ratmina ya. Itu Baridin ya. Oh jadi ini dua sejoli ya. Pas waktu wafatnya kebetulan sama bebarengan di sini. Pertama Ratmina dulu meninggal, tidak lama kemudian terus Baridin. Karena dia puasa selama 40 malam. Jadi dia terlalu itulah ceritanya gitu. Ya. Oke sahabat di mana saya berada, itu tadi sedikit cerita tentang kisah asmara Baridin sama Ratmina yang merupakan sejarah silsilah babat cerita rakyat Cirebon. Yang konon tadi setelah diceritakan bahwa Baridin adalah sosok pria laki-laki zaman dahulu, pekerja keras, anak seorang yang tidak punya, merantau ke wilayah Cirebon, terus melihat ada bunga desa di desa tersebut yang namanya Ratmina, atau kita biasa yang disampaikan oleh Taring Cirebonan Haji Abdul Ajid almarhumah yang sering menceritakan tentang Baridin dan Ratmina. Itu sejarah abad cerita rakyat Cirebon ya, hingga
karena orang kaya, Baridin cintanya ditolak mentah-mentah. Yang tadi saya sampaikan oleh masyarakat sekitarnya yang sedikit tahu tentang cerita legendaris cinta asmara yang ditolak itu Baridin dengan Ratmina. Oke, itu suatu buat pelajaran buat teman-teman, buat sahabat-sahabat ya. Jadilah kita ambil hikmahnya bahwa selama kita hidup di dunia, jangan sampai kita arogan, sombong dengan siapapun, egois karena dibalas sakit hati ya. Makanya Baridin menggunakan kemajaran Buya hingga akhir zaman ini. Makam tersebut masih dilestarikan oleh masyarakat sekitar yang itu ada di belakang rumah penduduk yang konon itu masih saudara dari keluarga siswa zaman dahulu itu dari Ratmina. Oke, itu satu pelajaran. Jadi cinta ditolak, jaran Buya kemat jaran Buyang bertindak. Oke sahabat-sahabat, terima kasih yang sudah setia selalu bersama channel kami. Jangan lupa bantu subscribe-nya sekali lagi. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu, dirahmati Allah SWT.